Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Masih kita membahas tentang beriman kepada para Rasul. Kemudian beliau mengatakan, rahimahullah, wa nu'minu bi annal mafdhul min ha'ula qad yatamayyazu bi khasisatin yafuqu fiha man huwa afdalu minhu. Kita meyakini, itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya al-mafdhul, orang yang lebih rendah kedudukannya, min haula, di antara mereka. Maksudnya di antara para khulafa ar-rasyidin. Karena di sini masih berbicara tentang khulafa ar-rasyidin. Berarti di sana ada yang fadil, ada yang mafdhul. Ada yang afdal, ada yang mafdhul. Ada yang lebih afdal dan ada yang lebih rendah. Nah, bagaimana keyakinan kita tentang al-mafdhul, yang kedudukannya lebih rendah di antara para khulafa ar-rasyidin? Keyakinan kita Ahlu Sunnah bahwasanya orang yang lebih rendah di antara mereka kedudukannya qad yatamayyazu bi khasisah. Mungkin mereka memiliki keistimewaan dengan suatu kekhususan. Mungkin Allah SWT memberikan kepada mafdhul tadi, memberikan kepada yang lebih rendah kedudukannya tadi khasisah, keistimewaan. Yafuqu fiha man huwa afdalu minhu. Di mana dia bisa lebih tinggi di dalam keistimewaan tadi daripada yang lebih afdal daripada dia. Kadang Allah SWT memberikan kepada Umar sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terkadang Utsman diberikan keistimewaan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh Umar dan juga Abu Bakar. Ali diberikan keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada Utsman, Umar maupun Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya, Allah SWT memberikan keutamaan kepada Umar bin Khattab. Bahwasanya beliau sebutkan dalam hadis, syaitan itu lari daripada Umar. Apakah keutamaan ini tetap bagi Abu Bakar As-Siddiq? Apakah Nabi SAW mengabarkan bahwasanya syaitan lari dari Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya tidak. Dan Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada Umar. Dan dikabarkan bahwasanya Umar mulham, muhaddats. Banyak pendapatnya yang sesuai dengan dalil. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya seandainya di sana ada mulham, maka dia adalah Umar bin Khattab. Atau Umar bin Khattab dikabarkan dia ada termasuk yang muhaddats, mulham. Dan beliau SAW pernah berdoa kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada satu di antara dua orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kemudian Allah SWT memilih Umar bin Khattab. Di sini ada keistimewaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab dan tidak dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, yang kedudukan beliau lebih rendah daripada Abu Bakar dan juga Umar. Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum." Ketika beliau mengeluarkan hartanya untuk pasukan kaum muslimin, dan jumlah harta yang beliau keluarkan ini jumlah yang sangat banyak. Kalau dihitung di zaman sekarang sampai miliaran. Itu beliau keluarkan dari saku beliau sendiri. Dan saat itu kaum muslimin dalam keadaan sangat membutuhkan dan dalam keadaan susah. Beliaulah yang menanggung, beliaulah yang memberikan infak yang berperan besar saat itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum." Tidak akan memudarati Utsman apa yang akan dia lakukan ba'dal yaum, setelah hari ini. Setelah dia menginfakkan harta yang dia cintai dalam jumlah yang banyak, ini diucapkan oleh Nabi SAW dan tidak beliau ucapkan kepada yang lain. Jelas ini menunjukkan tentang keistimewaan beliau. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man yashtari bi'ra rumah walahul jannah." Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka dia mendapatkan surga.
Kemudian akhirnya yang membeli adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Allah memberikan kelebihan kepada Utsman, beliau menikah dengan dua di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak dimiliki oleh para khulafa yang lain. Dan Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada Utsman. Umar lebih afdal daripada Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau lebih rendah kedudukannya daripada Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Tapi Allah memberikan kepada beliau keutamaan. Di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan ketika perang Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Sungguh aku akan memberikan bendera besok kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya cinta kepada laki-laki tersebut. Allah akan membuka dengan tangannya, yaitu Khaybar. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disifati beliau sebagai seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW dan menunjukkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian pernah juga beliau SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW akan menuju ke Tabuk, ketika peperangan Tabuk yang diangkat menjadi pengganti beliau sementara di kota Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib sempat beliau berkata kepada Nabi SAW, "Tukhallifuni fin nisa'i wa dzurriyyah," atau kalimat yang semakna dengan itu. Wahai Rasulullah, engkau meninggalkan aku, menjadikan aku pemimpin bagi wanita dan juga anak-anak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Apakah engkau tidak ridha seandainya kedudukanmu kepada diriku itu seperti kedudukan Harun kepada Musa? Karena saat itu ketika Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, yang menggantikan beliau untuk memimpin kaumnya adalah Nabi Harun. Maka Nabi mengatakan ucapan ini, apakah engkau tidak ridha kedudukanmu kepada diriku itu seperti kedudukan Harun kepada Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Ya, ingin menjelaskan bahwasanya meskipun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat itu menjadi pengganti sementara ketika Nabi SAW perang Tabuk, maka bukan berarti dia adalah seorang nabi. Karena Harun nabi, Musa juga nabi. Ketika Nabi mengatakan kedudukan kamu kepadaku, bukan berarti bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi. Karena la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh-contoh bahwasanya terkadang khalifah yang memiliki kedudukan yang lebih rendah, dia dikhususkan oleh Allah dengan sebuah kelebihan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk seluruh kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.